Dari Gereja Anggekala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi akhir pekan 13 Juni 2020. Apa kabar pagi hari ini kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa, sangat cerah ya. Dan saya harapkan Anda masih tetap semangat walaupun mungkin beribadah, bekerja, belajar dari rumah. Jenuh mungkin ada, tetapi coba isi dengan hal-hal yang bikin kita lebih happy gitu ya, lebih bersemangat. Baik, kembali mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Bapak Joseph Lukito, beliau ini seorang profesional yang melayani Tuhan, profesional di bidang properti. Selamat pagi Pak Joseph. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana nih? Ya. Pandemi gini ngaruh nggak ke properti? Semua kena pengaruh. Semua kena pengaruh ya. Tapi tanpa terkecuali ya. Oh iya, pastinya. Loh, tapi saya ini pengusaha Kristen loh gitu. Melayani Tuhan gitu. Ya, tapi kan kita juga harus kita ini di dunia kan gitu ya. Harus menginjak bumi ya. Betul. Cuma bagaimana kita menyikapi kan gitu. Oke. Itu yang penting. Baik. Ya, hal-hal yang seringkali bikin kita khawatir, takut, kecewa hari ini namanya COVID. Gimana Pak? Sempat ada rasa takut nggak sih melewati beberapa bulan ini? Ya, jadi pertama pada saat kita tahu ada pandemik ini, ya kita lihat dari berita dan sebagainya. Pertama, ya ada apa sih ini? Kan sesuatu yang baru ya. Nah, kemudian kita harus tahu dulu, oh ternyata ini virus gitu ya. Nah, virus ini juga begitu cepat merebak kemana-mana tanpa kecuali. Dan kita kalau bicara takut, khawatir pasti ada, ya. Wajar itu ya. Ya, tapi terus kita pikir gitu, sebentar, cari dulu akarnya nih. Yang ngarahin takut sama khawatir ini apa? Ya, ternyata saya lihat saya banyak lihat atau semua dari kita ini banyak terima informasi itu kan dari media dari yang si kecil ini, ya kan, dari medsos ini yang boleh dikatakan dikabarkan oleh orang yang benar dan orang yang ambil kesempatan. Dan payahnya hal-hal yang negatif atau hal yang apa namanya yang heboh itu semakin cepat gede. Ya. Dan bukan cuma semakin gede aja. Ingat mengenai negatif dan hal yang jelek itu jauh lebih nempel daripada hal yang baik. Betul nggak? Iya. Nah, dari situ itu yang kelihatannya, oh ini sebabnya. Ya, kita kembali lagi nantinya. Oke, baik. Firman Tuhan gimana? Ya, firman Tuhan bilang apa hari-hari ini? Tadi kami sempat mau bikin judul kepanikan gitu ya, tapi ternyata kurang ear catching ya. Jadi pagi hari ini kami akan berbincang tentang COVID. CO apostrof VID. Oh bukan, VIT. Harus fit terus. Jangan salah nulis ya. COVID. Nah, itu ada artinya sendiri. Nanti Anda simak perbincangan kami agar Anda tahu apa maksudnya COVID itu ya. Iya. Bisa aja ya. Pak Joseph, tadi Bapak kan katakan bahwa Bapak juga terimbas, bisnis Bapak juga terimbas begitu. Nah, ini sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa hampir seluruh dunia itu merasakan hal yang sama, ketakutan yang sama, kepanikan yang sama, pelemahan ekonomi yang sama. Bahkan saya baca berita Indonesia ini salah satu negara yang survive secara perekonomian. Kita pikir di sini kok seperti ini ya, tapi ternyata dibanding yang lainnya kita masih oke gitu ya. Wow. Pak, bagaimana fakta itu bisa tidak bikin kita panik, tidak bikin kita takut gitu? Itu fakta yang di depan kita loh Pak. Setiap hari, setiap menit, boom, tanpa kita minta itu datang kepada kita. Iya. Jadi ini fakta kan, ya, fakta bicara mengenai COVID ini, ya. Dan buat saya
saya amatin, saya lihat dalam perjalanan ini istimewa loh ini. Istimewa? Ya. Di mana istimewanya? Nah, yang pertama, ini bukan sebagai satu kayak krisis yang terjadi di Asia gitu ya, atau di Amerika atau di Australia, yang lain enggak. Rata semuanya. Nah, ini satu ya. Yeah. Jadi rata semua seluruh dunia, ya, kena seperti ini. Itu yang pertama, istimewa ini kalau menurut saya. Terus yang kedua, yang istimewa lagi adalah tidak pandang kasta. Paling tinggi sampai paling rendah kena semua, betul ya? Yeah. Jadi ini kalau ujian itu sangat fair. Ya toh? Soalnya sama. Ya, saya dapat itu sambil jalan tadi di mobil. Iya ya, ini kalau ujian itu fair. Ya, persis seperti yang Tuhan berikan tuh kalau matahari nggak lihat kanan kiri. Iya. Kayak benar, betul nggak? Semuanya dapat ya. Kalau dipikir betul nggak? Ya. Nah, cuma berapa orang atau berapa golongan yang bisa mengatasi ini secara positif atau sebaliknya malah negatif. Yeah. Ya. Nah, kalau kita lihat yang negatif, ya, mereka akan mengeluh, mereka akan komplain, merasa wah sekarang di kurungan ini dan sebagainya. Itu yang dia negatif aktif. Tapi ada juga mumpung, ya, work from home, jam tidur diperpanjang, makan santai, dia don't care, ya. Yang penting tiap bulan udah dapat jatahnya, ya udah gitu loh. Dia tidak memikirkan. Itu juga negatif pasif, ya. Padahal dia tidak mikirkan bahwa kalau dia negatif pasif seperti itu, perusahaan juga siapa yang bisa untuk terus bertahan seperti itu. Nah, kemudian kita juga lihat ada yang positif tadi. Positif tadi dia akan melihat ini suatu perubahan tatanan, ya. Kalau kita lihat satu perubahan tatanan, selalu ada opportunity di dalam setiap musibah atau di dalam tiap problem, ya. Kita lihat pengusaha masker, pengusaha saniter, alat-alat kesehatan pokoknya. Wah, semua pada ya? masuk sana. Yang dulu orang dikasih aja buat apa, ditaruh di kereta, betul kan? Sekarang jadi barang berharga. Jadi barang berharga. Orang yang positif pun itu juga kita lihat ada yang terus proaktif atau ya sudah seperti ini. Nah, kalau dia cuma statis saja jual seperti ini dan sebagainya, itu akan decline, akan turun, karena semua akan jadi ini as a follower, ya. Tapi orang yang aktif, begitu dia kelihatan seperti ini, dia akan coba cari yang lainnya terus, ya. Dan khususnya untuk yang kita bisa banyak belajar lihat dari perusahaan-perusahaan besar, kita sangat-sangat nampak berapa yang tutup. Contoh, retail mall ditutup. Terus gimana kalau mallnya ditutup, nggak ada pengunjung? Terus yang jaga juga ngapain dijaga, ya pasti nggak mungkin kan gitu ya. Nah, tapi income-nya dari mana? Nggak ada. Di China itu ada salah satu perusahaan namanya kalau nggak salah Peacebird, ya. Jadi peace, damai itu Peacebird. CEO-nya langsung melihat, terus dia beritahu itu sekian ribu karyawan karena dia punya outlet juga cukup banyak gitu ya. Nah, dia langsung bicara, kalau karyawan fashion ini selama ini dia menjual secara online, ya kan, ya udah ngelayanin itu misalkan baby fashion, kemudian di kids apa dan sebagainya, dia hafal dan dia tahu kan mengenai produknya. Tapi sekarang ditutup. Sekarang semua karyawannya diminta untuk jual melalui online-nya dia. Apapun caranya tidak ada statement benar atau salah. Karena semua adalah baru dalam kondisi seperti ini. Even CEO-nya ataupun karyawannya nggak pernah ada kejadian teori seperti ini. Nah, singkat cerita, semua karyawannya bersemangat lagi untuk mengerjakan itu, berjualan. Wah, dia dengan happy gitu ya, jualan. Sekarang di rumah ini, ada order. Akhirnya boleh dikatakan bahwa perusahaan itu meskipun tutup, tapi omsetnya itu bisa meningkat lebih daripada saat dia buka. Wow. Nah, ini karyawan tetap fakta, ya, tetap bekerja. Karyawan tetap, gitu ya.
hanya caranya jadi rubah karena CEO-nya cukup proaktif dan dia melihat ini suatu opportunity. Ya, ini hal-hal yang sebenarnya nggak kita pikirkan. Ya, kita banyak. Tapi konon katanya di tengah krisis itu selalu ada opportunity, Pak. Selalu. Bukan konon. Itu pakemnya. Pakemnya gitu ya. Pakemnya tinggal sudah kita hukumnya begitu ya. Betul. Jadi pakemnya seperti itu. Kalau kita lihat yang skala lebih kecil, yang tadinya mungkin masak hanya untuk makan sendiri, hari ini bisa dijual. Ya. Seperti itu. Jadi banyak. Jadi opportunity itu banyak, tergantung kita itu masuk ke golongan yang mana? Golongan yang positif atau negatif, yang aktif ataupun yang tidak aktif. Nah, ini faktanya. Nah, kemudian yang menarik lagi bahwa saya juga melihat bahwa bagaimana ujian ini tidak hanya kepada businessman, ya, keluarga, juga sampai masuk kepada gereja dan sebagainya. Perubahan kan, perubahan begitu cepat, begitu dilihat banyak yang online. Tapi ada juga yang, ya maaf, saya katakan bahwa dia tidak mau mengikuti perubahan. Ya, dia tetap seperti ini. Karena Tuhan sebenarnya kalau ngomong, ini enggak saya tidak mau mencacat ini dan sebagainya. Tapi kembali lagi kita di dunia, ya, Tuhan memberi kita itu otak. Ya. Jadi kalau misalkan kita harus di sini terus terjadi kebakaran, ya sudah diam aja no lah. Nggak mungkin lah ya. Ya, seperti itu. Itu mungkin dulu seperti dongeng-dongeng gitu ya. Tapi sekarang terjadi. Saya lihat ini terjadi. Nah, faktanya memang seperti itu. Jadi dan itu tidak bisa kita pungkiri ya. Tidak bisa, dan orang tanpa kita sadari itu sudah lebih dari 60% penduduk dunia, bahkan kalau di Indonesia sudah lebih dari 70% pengguna handphone. Dan dia ini bermata dua gitu ya. Jadi racun, jadi penyebab kekhawatiran, atau malah ini sebagai pembantu opportunity untuk kita. Gimana kita memandang dan menggunakan alat ini. Itu yang saya lihat dan yang kita alami gitu ya. Kalau kepukul pasti kepukul. Tapi kalau kepukul terus diam aja, ya amblas. Pencut semua, Pak. Iya, itunya. Dan sekarang sudah arahnya semua mengatakan bahwa masuk new norm. Jadi sesuatu yang new normal yang baru dan sebagainya. Terjadi perubahan customer behavior-nya. Jadi tingkah lakunya berubah, bagaimana kita cara berbisnis berubah. Ya. Cara beribadah bahkan berubah, Pak. Nggak tahu. tapi ini kan orang beribadah dulu kita bisa kumpul. Hari ini kan di rumah saja. Tapi satu hal gitu. Kenapa, ya. Pak? Saya sambil bicara ini dapat diingatkan satu hal. Saya dapat impresi bahwa ini suatu yang new normal, suatu perubahan. Tapi Tuhan ingatkan bahwa janji firman-Ku itu nggak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Betul nggak? Betul. Nah, ini kan kita ini totally beda kan? Iya kan? Saya jadi gini ngomong berubah, tapi janji Tuhan tetap ini. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Iya kan? Nah, tinggal kita gimana menyikapi, gimana kita percaya, gimana kita mau melakukan firman ini. Dan seperti pengkhotbah katakan bahwa apa yang pernah terjadi di muka bumi tidak ada yang baru ya. Akan terjadi lagi. Berarti ini bukan hal yang baru sebenarnya. Bukan. Sebenarnya kalau kita amatin dulu sudah ada. Sudah ada. Tinggal namanya yang berubah dan sebagainya. Oke. Nah, kalau kita sering baca Alkitab, sering baca firman Tuhan, pasti kita tahu bahwa orang-orang yang pernah mengalami masa-masa krisis seluruh bumi juga, mereka bisa melewatinya. Dan betul, berarti kita pasti bisa juga ya. Betul. Makanya dikasih judul tadi COVID. CO itu collaborate ya. Jadi bagaimana kita berkolaborasi saat ini ya. Kita manusia sosial tuh harus berkolaborasi. Kolaborasi yang tidak pernah menipu, dan kolaborasi yang paling tepat itu adalah kolaborasi dengan Tuhan. Betul. Itu yang harus, dan itu partner yang
paling jos dah. Ya, itu diistilahkan sekarang bahasa gaya gaulnya collaboration ya. Kolaborasi. Apa yang dihasilkan dari kolaborasi itu? Fit tadi. Fit itu artinya sehat. You akan pasti sehat kalau berkolaborasi sama Tuhan. Sehat apa? Jasmani dan rohaninya. Ya. Jadi vertikal dan horizontalnya ini penting. Jadi pagi hari ini itu ya. Kita mungkin di sejarah mengalami bahwa saya seumur hidup baru tahu bahwa hari ini 13 Juni ya, 2020. Kalaupun ini disiarkan mungkin nanti 5-10 tahun lagi baru tahu bahwa tahun ini kita ada pandemik gitu ya. Tahun 2020 ini kita ada pandemik di mana kita semua pakai masker dan sebagainya. Dan kita semua bukan hanya berharap tapi percaya akan dilalui hal ini. Ya. Saya minggu lalu lihat ada posting di media sosial. Ternyata kurang lebih 100 tahun yang lalu itu juga orang pakai masker, Pak, pakai plastik. Tahu obatnya apa? Flu. Oh, flu. Zaman sekarang kita, sakit flu itu biasa aja ya. Betul. Mungkin berapa tahun ke depan orang, COVID, biasa aja gitu kali ya. Ya, karena kemajuan semua. Bisa jadi ya. Vaksinnya dan sebagainya. Ya, okay. Seperti itu. Pak, itu fakta-fakta yang terjadi memang ya, dan memang kita tidak bisa hindari, kita tidak bisa pungkiri. Terus bagaimana kita sebagai orang percaya agar bisa mengalami yang namanya COVID tadi? Oke. Ada kolaborasi dengan Tuhan dan ada sehat jasmani maupun rohani. Ya, oke. Yang pertama dan saya aminin bahwa di setiap bukan medsos saya lah ya, di WhatsApp saya ya, saya selalu menuliskan di Mazmur 23. Mazmur 23. Ya, di dalam Mazmur 23 itu ada satu hal yang penting dalam hal seperti ini atau kondisi seperti ini adalah tenang. Ya. Ia membaringkanku ya di padang yang berumput hijau. Nah, itu ketenangan itu sangat diperlukan saat ini ya, karena di dalam tenang dan diam itu adalah letak kekuatan kita. Nah, pertama kali kita harus bisa tenang dulu. Kalau kita nggak bisa tenang, ya percuma gitu. Tapi bisa tenang bagaimana kan gitu. Nah, kalau mungkin orang-orang sering kali bikin ngeles gini, Pak. Iya, Pak, kalau duit banyak, kerjaan lancar ya bisa tenang, Pak. Tapi ini nggak punya duit, nggak ada kerjaan, makan harus terus jalan tiap hari gitu. Nah, bagaimana bisa tenang di situasi seperti itu, Pak? Ya. Nah, makanya pagi hari ini kita juga mau ngobrolin itu, gitu. Ya, bagaimana bisa tenang kalau pikiran dan kondisi kita tidak seperti itu, nanti kita akan belajar sama-sama dari Lukas 12 ya, mengenai hal kekhawatiran. Gimana Tuhan Yesus sendiri mengajar ke kita semua bagaimana mengatasi kekhawatiran itu. Penyebab tidak tenang itu sebenarnya yang pertama kali atau yang paling mendasar itu kalau kita sudah mikirin kebutuhan pokok kita. Ya. Makan, minum, pakai. Betul. Nah, itu di level-level tertentu itu kita ngelihat ada yang lain, ada yang mikirin, waduh, saya nanti perusahaan saya kalau hilang gimana ya, sampai ini dan sebagainya. Ya, dia belum sampai ke level kalau saya nggak bisa minum. makan. Pelajaran mungkin dari orang yang sering puasa mungkin bisa tanya gitu ya, puasa seperti itu. Nah, kalau kita tahu sudah sebenarnya, sebenarnya yang tak takutin atau yang khawatirkan ini apa yang membuat saya tidak tenang. Cari dulu rootnya, akarnya. Ya. Setelah akar itu kita dapat atau persoalan yang titik itu kita dapat, baru satu kuncinya. Gimana caranya? Kalau saya ngomong Tuhan, aku ini sekarang ini takut nggak bisa ini, nggak bisa jualan. Aku takut kalau nggak bisa jualan nanti ini nggak dapat omset, kita nggak ada revenue, nggak ada income. Gimana dengan karyawan dan Tuhan kan ngomong berlaku seperti anak kecil gitu ya. Aku nggak tahu. Anak kecil tuh nggak pernah mikir ya. Pokoknya makan pasti dia nggak pernah mikir. Sekolah terus aja, uang sekolah kan seperti itu. Jajan Pak, gitu nggak pernah mikir ya. Kita nggak usah naif, nggak usah gengsi lah di depan Tuhan. Kita ngomong seperti itu. Tapi aku percaya Tuhan pelihara.
Terus yang aku percaya semua dalam kontrol Tuhan. Dan kita tidak paham mengenai jalan Tuhan. Oke, day by day-nya sekarang Tuhan tuntun aku. Udah, itu aja. Jadi kejadian dari pagi sampai malam, saya percaya kalau saya bawa dalam doa, saya serahkan kepada Tuhan. Apapun itu, ya kan? Itu dalam kontrol Tuhan. Ya. Termasuk pagi hari ini kita bisa ketemu, kita ngobrol ini, saya yakin percaya bahwa kalau firman Tuhan itu disampaikan tidak akan sia-sia. Amin. Iya kan? Amin. Siapapun Anda kekasih Tuhan saat ini, kita mengalami hal yang sama. Cuma kan tidak mungkin orang ngomong, oh aku ini lo no, aku ini no, ya toh. Semua sama. Gimana sikap kita? Nah, seperti tadi dikatakan bahwa satu, tadi kan kita harus tenang dulu. Untuk bisa tenang kita cari dulu akar daripada permasalahan tadi. Kemudian yang kedua kita bawa di dalam doa kita. Doa yang gimana? Doa itu adalah intimasi kita sama Tuhan. Kita tinggal ngomong kok sama Tuhan seperti itu. Jangan harapkan langsung ngomong terus dibalas kayak Tuhan, jadi no. Tapi kita belajar Tuhan, maunya Tuhan itu apa sih sebenarnya? Ya, atas kejadian ini, atas peristiwa ini atau apa seperti itu. Terus ucapkan syukur gitu. Aku masih bersyukur loh. Aku masih bisa berdoa. Mungkin yang sudah jadi uang nggak masalah, makan nggak bisa, tapi sudah sorry ngomong. Dia sudah nggak bisa ngomong apa-apa, cuma diem pakai gas atau ini. Kita lebih bersyukur kan? Sehat. Nah, jadi perspektif kita ngeliat seperti itu gitu loh. Berapa banyak orang yang mengalami masalah jauh daripada kita. Itu yang pertama. Terus baik, itu baru pertama loh. Masih ada beberapa langkah berikutnya. Bagaimana kita bisa tetap tenang, bisa tetap tadi kolaborasi dengan Tuhan dan akhirnya ada ada ketenangan, ada kesehatan secara fisik maupun secara rohani. Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.